Oh guys. Jangan terima kasih pula. Kalau tulis jangan itulah. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak ibu hari ini semuanya? Alhamdulillah baik, Bu. Oke, alhamdulillah baik semua ya. Oke, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan hari ini kita berjalan dengan lancar. Oke, pembacaan doa akan dipimpin oleh Farhan. Sebelum kita mulai pelajaran ini ya lebih baiknya jawab cuma doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mengucapkan terima kasih dan mengucapkan terima kasih karena kalian sudah meluangkan waktu untuk berhadir hari ini. Oh iya, ibu mau nanya nih, kan semua udah kenal belum satu sama lain? Belum. Oke, kalau belum kenal, mari kita perkenalan terlebih dahulu. Kalian sebutkan nama, kelas, dan juga perasaan kalian hari ini. Contohnya seperti ini ya. Perkenalkan, nama ibu Kalifa, perasaan ibu hari ini ibu senang. Kita mulai dari sini dulu. Oke, perkenalkan nama saya Farhanisa, teman-teman bisa panggil Nisa. Perasaan saya hari ini nyaman. Perkenalkan nama saya Dina Nadia, biasa panggilnya. Perasaan saya hari ini bahagia. Perkenalkan nama saya Dini Adolfaya, perasaan saya bad mood. Perkenalkan, nama saya Adita Madu, biasa dipanggil Rita. Perasaan saya hari ini senang. Oke, sebenarnya kita saling mengenalkan. Di sini kita ada berbagai perasaan, ada yang bemo, ada yang senang, dan juga ada yang bahagia. Oke, kegiatan kita hari ini kita akan melakukan bimbingan kelompok. Sebelum itu ada yang tahu belum apa itu bimbingan kelompok? Oke, kita Kayak diskusi gitu ya, Bu. ya betul sekali. Kita hari ini diskusi secara berkelompok, yaitu di mana kalian itu kita dapat mengembangkan posisi diri kita ataupun masalah yang kita dapat permasalahan dan cara bagaimana cara mengatasinya dengan cara berkelompok. Ini yang kita lakukan. Oke. Kegiatan kelompok kita hari ini itu dengan tema mengatasi rasa minder di sekolah, karena kita sering melihat di sekolah itu mungkin ada siswa yang mungkin belum pulang. Oke, tema kita hari ini yaitu mengatasi rasa minder di sekolah. Sebelum kita mulai itu, ibu ingin kasih tahu karena kalian sudah mengisi angket pribadi kalian, ibu lihat kalian itu ada permasalahan di pribadi kalian, seperti kalian itu susah dalam berbicara di depan kelas, ataupun susah dalam bergaul dengan teman, maupun susah dalam percaya diri akan potensi kalian, jadikan rasa minder gitu. Tujuan ibu buat bimbingan kelompok hari ini yaitu kalian dapat memahami dan mengelola perasaan minder kalian. Kalian dapat mengetahui makna maupun faktor dan bagaimana cara mengatasi rasa minder tersebut. Jadi tujuan kita hari ini, ibu harapkan kalian dapat bersukarelaan dalam bercerita tanpa ada paksaan. Jadi kalian boleh saling terbuka di sini, oke? Agar diskusi ini berjalan dengan baik, ibu ada beberapa peraturan yang kalian harus ikuti. Yang pertama, kalian saling menghargai pendapat teman kalian tanpa ada yang menertawakan ataupun menghakimi pendapat tersebut. Di sini kalian boleh saling berbicara apapun itu, dan juga kalian menjaga dan juga kalian jaga
jaga apapun dan juga kalian rahasiakan apapun yang kita ceritakan di sini. Namun jika ada hal positif yang bagus, nanti itu bisa kalian sharing ke teman kalian nantinya. Apakah mengerti dengan peraturan ibu hari ini? Oke. Ibu ingin tahu nih, apa sih harapan kalian dalam kegiatan ini dengan tema tadi mengatasi rasa minder kalian? Boleh ibu tanya pendapat kalian? Mulai dari Nisa terlebih dahulu. Harapan kalian setelah sesi ini dengan tema tadi mengatasi rasa minder di sekolah. Ya, tentu saja harapan saya setelah ini saya dapat mengatasi rasa minder ini. Dan ketika rasa minder itu datang, saya tahu bagaimana cara untuk mengendalikan rasa minder itu sendiri. Saya mampu akan menjadi dan minder ketika melakukan saya Bu, kalau misalnya setelah melakukan kegiatan ini kita lebih bisa juga harapan saya setelah melakukan kegiatan ini saya dapat percaya diri, bisa mengatasi minder yang saya alami dari sebelumnya. Ya, setelah jadi menonton ini, saya harapkan itu lebih menjadi dan bagus ke depan nanti. Oke, harapan kan bagus ya, ada yang ingin lebih percaya diri ke depannya, ingin gak gugup lagi ketika berbicara di depan kelas. Sebelum kita mulai pembahasan utama, mari kita main game terlebih dahulu. Gamenya itu aku hebat karena kan bisa kasih kalimat positif tentang diri kalian. Karena aku hebat karena aku pandai, aku hebat karena aku tidak menyerah gitu. Jadi ibu lempar ke Nisa, nanti Nisa lempar ke teman selanjutnya. Nanti teman selanjutnya itu memberi kalimat positif tersebut, oke? Ini lempar ya. Tangkap. Aku hebat karena aku tidak pernah menyerah. Aku hebat karena aku berani. 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 Oke, terima kasih karena kalian sudah bermain game hari ini. Jadi, ibu mau tanya nih, bagaimana sih perasaan kalian setelah mengucapkan kalimat aku hebat karena mungkin berapa orang aja mungkin dari kita Kayak lega gitu maksudnya. Saya tahu Nah, kalian kita lupa dengan rasa kelebihan diri kita, lebih munculnya rasa minder tersebut. Karena setiap orang tuh punya kehebatan masing-masing. Nah, dari permainan ini ibu harapkan kalian dapat kita semua itu memiliki nilai pribadi yang penting pada diri kita sendiri, oke? Oke anak-anak ibu semua, kegiatan kelompok bimbingan kelompok kita pada kali ini kita akan lakukan selama 1 kali 45 menit. Apakah anak-anak ibu bersedia? Bersedia, Ibu. Nah, di sini ibu akan jelaskan sedikit nih tentang rasa minder. Nah, ada yang tahu atau ada yang bisa kasih pengertian nih apa itu rasa minder? Oke, Dini silakan. kurang percaya diri. Oke, betul sekali, kurang percaya diri. Nah, rasa minder ini adalah rasa kurang percaya diri seperti yang Dini bilang tadi, atau rasa rendah diri pada kemampuan diri sendiri saat berhadapan dengan orang lain. Nah, cara mengatasinya itu gimana? Cara mengatasinya itu yang pertama itu mengenali dan menerima diri sendiri. Apapun kelebihan dan kekurangan kita harus terima. Dan selanjutnya itu adalah berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Daripada mulu-mulu membandingkan diri dengan orang lain, lebih baik kita membandingkan diri kita yang hari ini dengan diri kita yang lalu. Apakah lebih baik atau lebih buruk? Jika lebih buruk, maka kita bisa mengidentifikasi dan memperbaikinya untuk sekarang. Selanjutnya itu adalah membangun pikiran positif.
sebelum kita berpikir negatif, daripada kita berpikir negatif seperti itu, lebih baik kita memikirkan hal-hal yang positif dan baik, karena apapun yang kita pikirkan itu akan kita laksanakan, dan apa yang kita laksanakan itu akan menjadi itulah yang akan terjadi seperti itu. Jadi daripada berpikir negatif, lebih bagus kita berpikiran positif. Tadinya itu adalah latihan bertahap, misalnya nih kayak sekarang nih di kelompok kecil, coba untuk tampil di depan dan berbicara di depan teman-teman, mulai dari kelompok kecil seperti ini. Nanti kalau sudah terbiasa, boleh anak-anak itu coba di kelompok yang lebih besar. Ada selanjutnya itu adalah cari dukungan sosial. Nah, ini akan kita dapati nanti pas saat kita melakukan latihan psikodrama. Selanjutnya ada menghargai setiap keberhasilan kecil yang kita capai. Dan yang terakhir itu adalah mengembangkan keterampilan diri. Apapun potensi kita, jangan dipendam, tapi coba untuk dilatih dan dikembangkan. Siapa tahu itu akan menjadi sebuah keahlian. Baik anak-anak ibu semua, sekarang kita sudah masuk ke tahap inti, di mana kita akan melakukan bimbingan kelompok dengan teknik kali ini yaitu psikodrama. Nah, ibu harapkan dari kegiatan ini kita dapat mencoba untuk menampilkan situasi di mana situasi ini sering terjadi di sekolah saat seseorang merasa minder. Nah, di sini ibu akan membagikan beberapa peran yang akan diperankan dalam psikodrama. Ada guru, murid, dan observer. Di sini ibu akan membagikan peran untuk permainan psikodrama kita. Nah, ibu mau di sini Farhan untuk menjadi guru, Dina untuk menjadi Alia, Dini untuk menjadi Bina, dan Elvita untuk menjadi Randy. Sedangkan yang lain yang tidak dapat peran akan menjadi observer. Nah, di sini ibu ada naskah. Silakan anak-anak ibu baca dulu. Ibu kasih waktu 5 menit untuk mendalami laporan tersebut ya. Baik Bu, baik Bu. A few moments later. Baik anak-anak semua, waktunya sudah habis. Ya, silakan kembalikan perhatiannya kepada ibu. Nah, sebelum kita mulai kegiatan psikodramanya, ibu mau tanya nih, setelah membaca naskah tadi, apakah anak-anak ibu sudah siap untuk memulai psikodramanya? Ya, Bu. Oke, baik. Nah, nanti waktu psikodramanya berlangsung, jangan takut dan jangan canggung, nggak apa-apa ya kalau salah-salah sedikit kata. Yang penting kita sama-sama sudah mau untuk belajar. Oke? Oke anak-anak ibu, tadi ibu sudah bagikan peran-peran kalian masing-masing. Nah, sini siapa yang si Alia? Nah, si Alia ini adalah siswa yang minder. Sedangkan Rani, siapa yang jadi Rani? Nah, ini teman yang mendukung Alia. Ada nah, nah ini adalah teman yang suka berkomentar negatif dan ada guru di kelas, dan teman-teman lain yang tidak ada bagian peran akan menjadi observer yang akan menilai jalannya psikodrama kita nanti. Ibu langsung bacakan sinopsisnya ya. Pada suatu hari kegiatan belajar di kelas berlangsung seperti biasa. Guru meminta setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil kerja mereka di depan kelas. Ketika tiba giliran kelompoknya Alia, guru memanggil namanya dan memintanya maju untuk memimpin presentasi. Alia tampak gugup dan ragu-ragu. Dia melangkahkan arahnya perlahan di depan dengan wajah menunduk. Suaranya lirih saat mencoba memulai presentasi. Beberapa teman di bangku belakang mulai berbisik dan tertawa kecil. Salah satunya Bina memberi komentar bahwa suara Alia terlalu pelan, seperti orang yang takut. Mendengar hal itu, Alia semakin diam dan kehilangan keberaniannya untuk melanjutkan presentasi. Dia hanya menunduk, wajahnya merah menenang. Nah, oke anak-anak, kita langsung saja mulai psikodrama. Alia, silakan maju dan presentasikan hasil kerja kelompok kalian. Ini saya akan
semuanya, di sini saya akan menjelaskan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul tentang Bagus Alia, lanjutkan. Kenapa kalau benar dia bisa diterima? Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, bagi sekali anak-anak semua, kan kalian bisa lihat dari perbedaan sebelum dan sesudah, si Alia mendapatkan dukungan dari teman-temannya. Ternyata dukungannya sangat penting untuk meningkatkan rasa percaya diri kita. Oke, Alia, oke, psikodramanya kita pelajari dulu. Silahkan kita membagi ke kelompok. Baik, Bu. Oke, anak-anak ibu semua, setelah melakukan psikodrama tadi, ibu mau tahu nih gimana perasaan kalian setelah memerankan beberapa tokoh dalam psikodrama. Mulai dari yang meranin Alia, gimana perasaannya? Kenapa seseorang bisa merasa minder? Yang pertama itu mungkin karena pengaruh dari kurang dari dukungan dari teman membuat saya ini jadi minder. Tapi ketika temannya memberi dukungan kembali, Alia ini menjadi percaya diri ketika di depan kelasnya dan bisa mempresentasikan hasil kelompoknya itu dengan percaya diri. Sampai sekali Dina. Selanjutnya Dini. Ya Bu, kalau menurut saya Bu, ternyata dengan komentar itu bisa membuat orang lebih minder lagi. Elvita. Ternyata kan Bu, dukungan dari orang sekitar, dari kita ataupun guru tadi itu membuat minder itu hilang gitu, minder itu hilang dan semakin positif. Ternyata sebegitu pentingnya dukungan. Ini guru nih yang jadi peran paling depan. Gimana waktu mengamati murid-muridnya dan di depan? Ya, menurut saya tadi berdasarkan proses itu, kita lihat kalau Alia itu dia tumbuh karena dia nggak dapat dukungan dari teman-temannya. Setelah dia mendapatkan dukungan, dia jadi udah bersemangat dan kurang dukung. Bagus sekali Pak. Selanjutnya Ibu mau lihat pendapat dari observer kita nih, Dina dan Talita. Silakan Talita. Kalau menurut pendapat saya Bu, mungkin tadi yang awalnya si Alia itu nggak bisa suaranya kecil sama Bu, terus ketika mendapat dukungan dari teman maupun guru, dia itu mulai bisa gitu, suaranya mulai besar dan dia lebih percaya diri. Mungkin karena dari dukungan support dari teman sama guru itu bisa membuat minder kita itu berkurang dan lebih percaya diri. Oke, bagus sekali. Dan terakhir nih dari Muna. Silakan Muna. Menurut yang saya amati tadi, mungkin sikapnya Alia minder itu selain kurang dukungan dari teman, itu juga dari lingkungan mungkin lebih baik Alianya juga mendapatkan dukungan lingkungan. Oke. Dari penjelasan anak-anak ibu tadi dapat ibu rangkum bahwa kalau rasa minder ini itu timbul dari kurangnya dukungan sosial sehingga membuat kita itu kurang berani untuk tampil maju ke depan. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Wah, terima kasih banyak ya anak-anak ibu atas partisipasinya hari ini. Gak terasa kita sudah berada di penghujung kegiatan. Nah, sebelum kita akhiri, siapa nih anak-anak ibu yang mau menyimpulkan apa yang sudah didapat dari kegiatan kita hari ini? Oke, silakan Dini. Menurut saya kesimpulannya pada hari ini dengan kita tadi mempraktekkan psikodrama, kita bisa tahu kita bisa tahu bahwa dari dukungan teman dan juga guru kita bisa lebih percaya diri lagi, menghindari rasa minder dan juga tidak mengomentari orang gitu. Dengan komentar itu bahwa orang bisa juga mindernya itu bertambah. Bagus sekali Dini, apa yang dibilang itu betul sekali bahwa rasa minder ini itu wajar, tapi jangan dibiarkan menghalangi kita untuk berkembang. Dan kita ini memiliki potensi dan kemampuan yang harus ditingkatkan lagi. Dan ini bisa lebih meningkat dan maksimal jika rasa minder ini bisa kita atasi. Nah, sebelum kita akhiri, Ibu mau
kalian lakukan setelah kegiatan ini? Apa yang ingin kalian ubah dari diri kalian setelah kegiatan kita ini berakhir? Mulai dari Bunda dulu. Apa yang saya akan lakukan ke depan jika saya merasa minder, saya akan mengalihkan pandangan gitu, tidak terfokus ke depan, biar saya tuh lebih peduli sama. Bagus sekali menyaksikan apa hasilnya. Apabila saya merasa minder, saya akan Alika dan istri yang buat saya minder. Oh, berarti lebih tidak peduli. Silakan kita. Saya kedepannya saya akan lebih percaya diri untuk berbicara di depannya. Oke, bagus sekali kita. Selanjutnya ini Untuk menghilangkan rasa minder, saya akan lebih tenang lagi. lebih tenang kan? Oke. Dina, Sebelum menghilangkan rasa minder dulu, saya akan sebelum tampil saya akan belajar supaya dulunya hilang. oke, bagus sekali. Nah, terakhir nih dari Talita. Saya akan membuat untuk hilangnya rasa mindernya, nanti sama bersama untuk apa lebih lagi. Bagus sekali ya anak-anak ibu tentang pendapat kalian mengenai kegiatan kita hari ini. Ibu harapkan apa yang kalian katakan dapat kalian laksanakan dan dapat kemajuan di depannya. Dimana kalau nantinya setelah kegiatan ini kita buat lagi kegiatan